Halo teman-teman calon bidan, selamat datang ya. Hari ini kita akan bedah tuntas soal EasyTouch GCU. Anggap aja ini alat sakti yang bakal jadi sahabat kalian buat mantau kadar gula darah, kolesterol, sampai asam urat pasien. Cepet dan akurat loh. Di sini kita bakal kupas semuanya, dari mulai buka kotaknya sampai cara nyimpan yang benar. Tujuannya apa? Supaya nanti pas kalian di lapangan, kalian udah pede banget dan gak ragu-ragu lagi buat dapetin hasil yang presisi untuk pasien. Oke, perjalanan kita hari ini ada 4 etape. Pertama, kita kenalan dulu sama semua komponennya. Terus kita siap-siap, habis itu kita lakuin prosedur pengukurannya, dan terakhir kita belajar cara ngerawat alatnya biar awet. Yuk, langsung aja kita mulai. Baik, langkah pertama biar jago pakai alat apapun, ya kita harus kenal dulu luar dalam. Yuk kita obrak-abrik satu persatu isi dari kotak EasyTouch GCU ini. Nah, ini dia nih jagoan utamanya, meternya sendiri. Coba lihat, layarnya gede kan? Biar hasilnya kelihatan jelas. Ada tombol M buat ngecek memori hasil-hasil sebelumnya, terus tombol S buat ngatur waktu. Selanjutnya, ada yang namanya launching device, atau gampangnya, alat penusuknya. Ini yang bikin proses ambil darah jadi lebih nyaman dan terkontrol. Ada tutupnya, ada tombol buat nembakin jarum, dan yang paling keren, ada pengatur kedalaman tusukan. Jadi bisa disesuaikan sama tebal tipisnya kulit pasien. Alat ini bisa 3 macam tes loh, glukosa, asam urat, sama kolesterol. Nah, dengerin baik-baik, ini poin paling krusial. Setiap botol strip test itu punya kode warna, hijau buat glukosa, oranye buat asam urat, biru buat kolesterol, dan masing-masing datang sepaket sama chip tesnya. Ini jodohnya, jadi jangan sampai ketukar. Oke, setelah kenal sama semua pemainnya, sekarang kita masuk ke tahap persiapan. Ini nggak boleh dianggap remeh ya, karena persiapan yang matang itu udah setengah jalan menuju hasil yang akurat. Sebelum dipakai pertama kali, ada ritualnya nih. Pastiin alatnya bersih, terus pasang baterainya, atur tanggal dan jam pakai tombol S buat ganti angkanya, dan M buat pindah ke setelan berikutnya. Nah, ini yang paling penting, cek fungsi alatnya. Masukin chip kuning yang ada di paket, kalau di layar muncul tulisan OK, berarti aman, alatnya siap tempur. Oke, setiap kali mau ngetes, siapin dulu semua amunisi ini. Pilih strip yang benar, dan ini saya harus ulang lagi, selalu cek tanggal kedaluarsa botol stripnya. Ini harga mati ya, strip kedaluarsa itu hasilnya pasti ngaco. Terus jangan lupa siapin lancet, alkohol, dan yang nggak kalah penting, safety box buat buang limbah tajamnya nanti. Alright, alat udah siap, bahan udah lengkap. Sekarang kita masuk ke inti acaranya. Kalau kalian ikutin langkah-langkah ini dengan benar, saya jamin hasilnya bakal akurat dan bisa dipertanggungjawabkan. Prosesnya itu runut banget. Pertama, pasang jarum atau lancet yang baru. Terus masukin chip dan strip ke meteran. Tunggu aja sampai simbol tetes darah kedip-kedip di layar. Nah, bersihin jari pasien pakai alkohol, tapi tunggu sampai kering sendiri ya. Ini penting, sisa alkohol bisa bikin hasilnya nggak akurat. Baru deh, tusuk di bagian samping jari biar nggak terlalu sakit. Dan ini dia langkah kuncinya. Tetesan darah pertama wajib dibuang. Nah, ini dia nih, teknik yang sering banget bikin orang salah. Darahnya itu jangan ditetesin ke atas strip ya. Bukan begitu caranya. Yang benar, sentuhkan ujung stripnya ke tetesan darah, nanti dia bakal nyedot sendiri secara otomatis. Jadi, habis tetesan pertama dilap, pencet lagi jarinya, pelan-pelan sampai keluar tetesan kedua. Nah, tetesan kedua inilah yang kita pakai. Dekatkan meterannya, lalu tempelkan ujung stripnya ke tetesan darah itu. Biarkan alatnya bekerja menyedot darah. Enaknya kita nggak perlu nebak-nebak, alat ini pinter. Begitu darah yang kesedot udah cukup buat dianalisis, dia bakal ngasih kode, bunyinya bip. Nah, kalau udah bunyi, itu tandanya sampel udah cukup dan alatnya lagi proses ngitung. Tinggal tunggu deh hasilnya muncul. Eits, jangan langsung pergi. Hasil udah keluar, tapi kerjaan kita belum 100% selesai. Keselamatan nomor 1. Lancet sama strip bekasnya harus langsung dilepas dan dibuang ke safety box. Wajib ya, ini buat ngelindungin kita dan orang lain. Terakhir, keluarin chipnya, masukin lagi ke botol strip asalnya. Beres! Prosedur selesai, limbah udah aman. Tapi biar alat kesayangan ini awet dan akurat terus-terusan, kita juga harus tahu cara merawat dan menyimpannya dengan benar. Gampang kok ngebersihinnya. Kalau ada bekas darah, cukup usap pakai kapas yang dikasih alkohol 70%, terus keringin. Jangan sekali-kali pakai pembersih kimia yang aneh-aneh ya, bisa ngerusak alatnya. Oh iya, dan satu lagi kebiasaan penting. Habis ambil strip, botolnya harus langsung ditutup lagi serapat-rapatnya. Ini ada tips pro nih. Kalau kalian tahu alat ini nggak bakal dipakai buat waktu yang lama, misalnya beberapa bulan, mendingan lepas aja baterainya.
Kelihatannya sepele tapi ini bisa nyelamatin alat dari kerusakan fatal akibat baterai yang bocor. Soal penyimpanan, nggak ribet kok. Simpan aja di suhu ruangan yang sejuk, kira-kira antara 20-30 derajat Celcius. Intinya, taruh di tempat yang kering dan jangan sampai kena sinar matahari langsung. Sekarang, biar ilmunya makin nempel di kepala, yuk kita ulang lagi poin-poin paling penting yang wajib kalian ingat. Kalau kalian cuma boleh ingat 5 hal dari penjelasan ini, tolong ingat yang 5 ini. 1. Chip dan strip harus jodoh. 2. Cek tanggal kedaluarsa. 3. Tetesan darah pertama, buang. 4. Darahnya disentuh, bukan ditetesin. Dan yang kelima, rawat dan simpan alatnya dengan benar. 5 hal ini adalah kunci.